Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, selamat tahun baru tahun 2021 adalah tahun keberuntungan buat setiap kita. Sebagaimana Gembala Senior kita Pendeta Gilbert Lumoindong menyampaikan buat setiap gereja Tuhan yang ada di cabang-cabang, di network-network dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Glow Fellowship Center, dan secara khusus saudara yang dikasih dalam Tuhan memberitahukan buat setiap kita 2021 the year of gain, tahun keberuntungan. Haleluya. Wah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini secara khusus di minggu pertama di bulan yang baru, di tahun yang baru, kita bersyukur kita datang kepada Tuhan. Karena tahun ini disebut tahun keberuntungan, maka kita percaya ada tantangan, ada masalah, ada pergumulan, tapi kita percaya Tuhan akan mereka-rekakan untuk mengangkat anak-anak Tuhan, untuk membuat segala sesuatu berhasil, karena campur tangan Tuhan ada buat setiap orang-orang yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya kerinduan Tuhan adalah membawa setiap anak-anak Tuhan untuk hidup dalam keberuntungan dan keberhasilan. Bagian kita apa? Bagian kita bersyukur. Bagian kita apa? Bagian kita percaya. Bagian kita apa? Bagian kita tetap hidup sesuai jalan dan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, kita akan kembali datang menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu kita mau siapkan umat Tuhan dimanapun saudara berada. Kita menyambut minggu pertama di awal tahun 2021, tahun keberuntungan, the year of gain, dengan ucapan syukur kepada Tuhan, karena Tuhan itu baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Betul, 2020 sudah kami lalui banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Bahkan ada pandemik yang juga sampai sekarang kami hadapi. Tapi kami percaya tatkala kami membuka lembaran baru di tahun 2021 ini, kami melihat penyertaan Tuhan, kami melihat pertolongan Tuhan, kami melihat anugerah Tuhan sempurna atas kami. Sehingga kami mau perkatakan tahun 2021 adalah tahun keberuntungan bagi kami yang berseru, berharap dan mengandalkan Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mau tabiskan ibadah perdana di tahun yang baru ini, di tahun ibadah Raya Minggu, di tahun yang baru, tahun 2021. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari umat Tuhan kita memuji-muji Tuhan. Kita mau bersorak-sorai buat nama Tuhan yang dahsyat di ibadah Raya Minggu, lawatan Tuhan di rumah saudara masing-masing, secara khusus di ibadah Minggu perdana di tahun 2021 ini. Yuk, mari umat Tuhan kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Glow Bandung. Shalom. Haleluya, kita bersyukur kita telah mengakhiri tahun 2020. Tahun yang kita kenal sebagai tahun perkenanan, the year of favor. Dan sekarang kita memasuki tahun 2021 sesuai dengan visi Gembala Senior bahwa tahun ini adalah the year of gain, tahun keberuntungan. Oleh sebab itu kita mau sambut tahun ini penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Amin. Yang siap memuji Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Yesus. Bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, mari katakan. Angkatlah suara, puji dan serukan nama Yesus. Tanggapkan baru, tak terkuat, sebab Dia sanggup. Gerakkan kaki, menarilah dan bertepuk tangan.
Bapak Saudara. Katakan kepada di kanan kirimu, sekarang nyanyikan kebesarannya. Sekarang nyanyikan kebesaran. Yes, amin. Kita punya Tuhan yang kuat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena kasih-Nya Telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesaran. Mari lambaikan tangan, katakan Dia kuat. Telah datang melawat kita, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya, amin. Kau ada dalam hati, takkan patah semangatku. Bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur juga Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau. Kami percaya kasih-Mu abadi bagi setiap kami Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Selama-lamanya kami percaya Kau tidak akan berubah Tuhan. Kami percaya Yesus. Mari angkat kedua tangan dan katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selagi rambutku takkan terjatuh tanpa seizinmu.
Engkau Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kami. Benar Engkau Tuhan yang selalu memelihara dan menopang setiap langkah hidup kami. Kami percaya apapun yang terjadi, apapun yang kami hadapi, apapun yang kami temukan di sepanjang tahun 2021 ini, kami tetap yakin dan percaya Tuhan pelihara kami. Tuhan tolong kami, Tuhan sertai kami. Sehingga ini yang kami lihat Tuhan, bukti nyata kasih Tuhan kalau kami boleh ada memasuki tahun yang baru. Terima kasih Bapa. Kami rindu firman-Mu disampaikan bagi setiap kami. Bicara bagi masing-masingnya Roh Kudus. Sehingga ini menjadi penguatan bagi umat Tuhan. Secara khusus di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan di tahun keberuntungan. Kami akan melihat bagaimana pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, penyertaan Tuhan menjadi milik bagian setiap kami umat-Mu. Karena itu ya Bapa, bicara bagi masing-masing kami ya Roh Kudus. Urapan-Mu ada atas kami, roh hikmat dan wahyu menuntun kami. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak setiap kita di rumah kita masing-masing mengangkat Alkitab kita, sama-sama kita menyatakan pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya, aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Katakan amin. Haleluya. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, secara khusus dalam ibadah Raya Minggu lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing perdana di tahun 2021 ini yang kita sebut sebagai tahun keberuntungan. Bagaimana cara Tuhan membela kita, bagaimana cara Tuhan mengangkat hidup kita, bagaimana cara Tuhan mereka-rekakan segala sesuatu untuk mengangkat hidup anak-anak Tuhan masuk dalam keberuntungan Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itu sebabnya apapun yang terjadi di tahun 2021, saudara yang dikasih dalam Tuhan, jangan mengeluh, jangan komplain. Kenapa? Karena kita percaya namanya keberuntungan itu nggak selamanya berjalan mulus. Saya ulangi sekali lagi, namanya keberuntungan ada kalanya dibawa masuk dalam hal-hal yang menyakitkan, dibawa masuk dalam hal-hal yang membuat kita kadang kok bisa begini, kok bisa begitu. Tapi kalau kita percaya tergenapi firman Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihinya. Amin. Disitulah kita mengerti. Jangan fokus dengan apa yang kita lihat, tapi fokuslah kepada janji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan dalam Yosua pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayat 9. Yosua pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat 9, firman Tuhan bilang seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya engkau beruntung dan kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada Yosua ketika menggantikan kepemimpinan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Dengarkanlah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan. Jangan hidupmu melenceng ke kanan atau ke kiri, berjalan saja terus. Karena dengan demikian hidupmu akan berhasil. Dan apapun juga yang kau kerjakan akan ada keberuntungan yang menyertai hidupmu. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara dikasih dalam Tuhan,
Kita mengerti betul ketika Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ada ketakutan yang besar sehingga kata-kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu Tuhan ulang-ulang. Supaya apa? Supaya Yosua mendapatkan kekuatan. Nah, yang Yosua perlukan adalah keberuntungan, keberhasilan yang Tuhan bawa dalam kehidupannya. Sehingga apapun yang dia kerjakan dalam kepemimpinan yang memimpin bangsa Israel, maka Tuhan menyertai. Dan ini yang kita percaya, saudaraku. Selama Tuhan menyertai kita, selama Tuhan yang berjalan di depan kita, maka ada saja yang Tuhan reka-rekakan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Betul, di tahun 2021 ini pandemik belum selesai. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada sebagian kita berkata, pendeta, apakah 2021 lebih baik? Apakah 2020 justru lebih baik? Kita nggak pernah tahu. Apakah 2021 ini justru lebih parah daripada tahun 2021? Kita pun tidak pernah tahu. Tapi yang perlu kita tahu, apapun keadaan 2021 ini, selama Tuhan yang berjalan bersama dengan kita, maka disediakannya keberhasilan, disediakannya keberuntungan, direka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Stop komplain, stop mengeluh dengan apa yang kau lihat. Berhati-hatilah untuk menjaga hatimu agar tetap selalu berkenan kepada Tuhan. Amin. Karena itu yang diingatkan Tuhan kepada Yosua. Jangan melenceng ke kanan dan ke kiri. Berjalan saja lurus. Berjalan saja memuliakan nama Tuhan. Hiduplah percaya dalam kepercayaan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan yang mengaruniakan keamanan. Tuhan yang mengaruniakan kecukupan dalam keseharian kehidupan kita. Sehingga tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9 firman Tuhan juga katakan. Sebab itu, lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia, supaya kamu beruntung dalam segala yang kamu lakukan. Jadi dengan kata lain, yang Tuhan mau dalam kehidupan umat Tuhan adalah Tuhan menyediakan keberuntungan, Tuhan menyediakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Itu bagian Tuhan mendatangkan hal tersebut dalam hidup kita. Lalu bagian kita apa? Bagian kita jangan hidup melenceng ke kanan dan ke kiri. Bagian kita taat saja, saudara. Bagian kita percaya saja. Bagian kita kuatkan hati kita, kuatkan iman kita, teguhkan jiwa kita. Supaya kita melihat perkara-perkara dahsyat yang sebelumnya kita belum pernah lihat dalam kehidupan kita. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita dalam tahun 2021? Kita melihat air mata di tahun 2020, Tuhan gantikan dengan mata air di tahun 2021. Bukankah itu yang menjadi kerinduan kita? Apa yang kita doakan di tahun 2020 yang belum terjawab, di tahun 2021 ini menjadi kerinduan kita. Kita mengalami kuasa Tuhan melalui doa-doa yang kita naikkan. Iya kan? Nah, ayat selanjutnya Alkitab bilang begini dalam Ulangan 30, saudaraku, ayat 8 dan 9. Engkau akan mendengarkan kembali suara Tuhan dan melakukan segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Tuhan Allahmu akan melimpahi engkau dengan kebaikan dalam segala pekerjaanmu. Katakan amin. Dalam buah kandunganmu, dalam hasil ternakmu, dalam hasil bumimu. Sebab Tuhan Allahmu akan bergirang kembali karena engkau dalam keberuntunganmu. Seperti ia bergirang karena nenek moyangmu dulu. Saudara, jadi jelas yang Tuhan mau melimpahi kehidupan kita dengan keberuntungan dan keberhasilan. Tapi di sisi lain Tuhan mau kita hidup takut akan Tuhan. Di sisi lain Tuhan mau kita hidup lurus di hadapan Tuhan. Jangan sampai didapatin Tuhan di hadapan Tuhan kita hidup melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau, saudara. Biarlah hidup kita selalu memandang Tuhan. Kita percayalah. Di tahun 2021 ini kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan untuk seorang melihat kemuliaan Tuhan selalu perlu ada masalah. Karena itu apapun yang terjadi, baik lebih baik di tahun 2020, baik lebih buruk daripada tahun 2020. Kita cuma berkata, aku percaya aku masih punya Tuhan yang menyediakan keberuntungan dan keberhasilan dalam setiap jalan-jalanku. Bagianku adalah setia, bagianku adalah taat, bagianku adalah terus melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Bagianku adalah percaya kepada janji-janji Tuhan. Katakan amin. Iya kan? Nah, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya sebagai pendahuluan saya catat begini. Kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup anak-anak Tuhan. Itu yang dia rindukan. Itu sebabnya ayatnya berulang-ulang dia janjikan, aku akan merindukan untuk memberikan keberuntungan, keberhasilan. Asal di sisi lain kita melakukan perintahnya dengan setia. Di sisi lain kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Sehingga akhirnya hidup kita mengalami keberuntungan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita imani
bahwa keberuntungan akan kita alami di sepanjang tahun 2021. Karena kita mengalami keberuntungan, bukan berarti kita nggak mengalami masalah. Justru terkadang karena masalah kita melihat keberuntungan. Karena rancangan orang jahat kita melihat keberuntungan. Karena strategi licik si jahat, kita juga jadi bisa melihat keberuntungan. Apa sih keberuntungan? Sesuatu yang kita nggak pernah pikirkan sebelumnya. Itu yang Tuhan sediakan. Dengan kata lain, ada kasih karunia Tuhan. Ada anugerah Tuhan yang melingkupi hidup saudara dan saya. Amin saudaraku. Nah, jadi saya pelajari saudara dikasih dalam Tuhan. Karena kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan atas hidup kita. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kita dengan kelemahan-kelemahan kita. Ada banyak orang berkata, ya nggak bisa, habis gimana dong, kekuatan saya terbatas, saya masih punya kesabaran terbatas, ya habis gimana kemampuan saya terbatas, ya habis gimana saya sekolah nggak terlalu tinggi. Sudah dikasih dalam Tuhan. Siapa Musa? Musa pegang senjata apa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir? Makanya Musa ketika disuruh Tuhan untuk berjumpa dengan Firaun, Musa bilang, bagaimana kalau sampai mereka tidak percaya? Tuhan cuma bilang sama Musa, apa yang ada di dalam tanganmu? Tongkat. Dengan tongkat itulah Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Yang jadi pertanyaan saudara, bukan soal seberapa hebat kita, tapi maukah kita dipakai Tuhan? Iya kan? Jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan membanding-bandingkan diri kita. Kita nggak bisa, kita lemah, kita nggak berdaya, kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Come on. Kalau Tuhan mau pakai kita, maka Tuhan akan perlengkapi kita. Kalau Tuhan mau pakai kita, Tuhan akan mempersiapkan hidup kita. Sehingga akhirnya saudara dikasih dalam Tuhan, kalau Tuhan mau menyediakan keberuntungan, keberhasilan dalam hidup anak-anak Tuhan, bagian kita percaya. Jangan bilang, ya tapi apa ya daya, saya mah nggak bisa, saya mah nggak mampu. Jangan terlalu fokus kepada saya dan saya. Belajar fokus kepada Tuhan, Tuhan dan Tuhan. Pandanglah Tuhanmu, stop memandang kelemahan-kelemahanmu. Stop memandang keterbatasan-keterbatasanmu. Stop memandang kemampuan-kemampuan kapasitas hidupmu. Tapi pandanglah Allah. Kalau engkau mulai memandang Allah, maka engkau akan percaya bahwa Allah bisa memakai keterbatasan saya untuk melihat keberuntungan dan keberhasilan yang akan Tuhan sediakan. Ada banyak orang tidak bisa mengalami keberuntungan, keberhasilan, janji-janji Tuhan bukan karena Tuhan gak mau memberkati, tapi karena dia membatasi kuasa Tuhan dengan memandang diri dia. Dia lupa bahwa gambaran dirinya sudah dipulihkan. Dia adalah pribadi yang berharga. Dia adalah berharga di mata Tuhan. Dia adalah biji mata Tuhan. Dia lupa. Sehingga akhirnya tidak banyak mujizat, tidak banyak keberuntungan, keberhasilan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita seringkali membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan-keterbatasan kita. Akhirnya kita bilang, gak bisa saya mengampuni saudara saya. Gak bisa saya mengampuni suami saya. Gak bisa saya mengampuni istri saya. Kenapa? Karena saya terbatas pendeta. Kemampuan saya sebagai manusia, saya sulit mengampuni. Sebagai manusia kita nggak bisa. Tapi kita percaya ada Roh Kudus yang memampukan kita. Roh Allah sendiri yang akan menolong kita dan memampukan kita. Jangan pandang keterbatasan-keterbatasan kita. Tapi pandanglah kedahsyatan kuasa Tuhan yang mampu membuat setiap kita berkata ya untuk melakukan firman Tuhan. Amin saudara. Jadi yang pertama saya pelajari sudah dikasih dalam Tuhan. Karena kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan, keberhasilan atas hidup kita. Maka jangan pernah membatasi kuasa Tuhan dengan keterbatasan, kelemahan kita. Kalau Tuhan mau memakai hidup kita, kalau Tuhan mau menyatakan kemuliaan dalam hidup kita, maka Dia akan membuat sesuatu yang di luar kemampuan kita. Bagian kita apa? Taat. Bagian kita apa? Setia. Bagian kita percaya bahwa bersama Allah kita cakap menanggung segala perkara. Yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, karena kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan atas hidup kita. Maka yang kedua, jangan pernah takut dan gentar menghadapi apapun dan siapapun. Itu sebabnya Yosua berulang-ulang diingatkan oleh Tuhan, jangan takut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang-ulang Tuhan ingatkan kepada Yosua. Kenapa? Karena Yosua memiliki ketakutan dan kegentaran memimpin bangsa Israel. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tahun 2021 ada banyak berita yang menakutkan yang kita dengar.
Dan banyak bilang bahwa pandemik ini akan terus berlanjut sampai tahun 2021. Saudara dikasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi tahun 2021, bagian kita cuma berkata, Tuhan, aku percaya 2020 aku sanggup lalui bersama dengan Tuhan. Maka tahun 2021 ini pun aku percaya aku akan sanggup lalui bersama dengan Tuhan. Jangan sampai hidup kita terintimidasi oleh apa yang sudah terjadi di belakang. Justru kita jadikan pembelajaran apa yang pernah terjadi di belakang untuk kita bisa maju ke depan dan mengecap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin saudara. Jadi stop fokus dengan berita-berita yang menakutkan. Jangan takut, jangan gentar. Kenapa? Karena Dia adalah Allah Immanuel. Allah yang sama yang menyelamatkan kita di tahun 2020. Allah yang sama yang menyelamatkan hidup kita juga di tahun 2021 ini. Sehingga orang mau ngomong apa tentang tahun 2021, kita cuma berkata, I don't care. Aku punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah-masalah dan pergumulanku di tahun 2021. Aku gak peduli apapun yang terjadi tahun 2020 mungkin akan terulang di tahun 2021. Bahkan mungkin lebih parah. Tapi aku percaya bersama Tuhan aku tidak takut. Bersama Tuhan aku tidak gentar. Karena Tuhan yang memberikan kekuatan kemenangan buat hidupku di sepanjang tahun 2021. Katakan amin. Amin saudara. Sehingga akhirnya kita mengerti. Kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena percaya. Kenapa kita percaya? Karena kita tahu hidup kita berdasarkan janji-janji Tuhan. Dan apa janji Tuhan? Sampai masa putih rambutmu aku tetap Dia. Wow. Dengan kata lain, bulan boleh berganti dari Desember menjadi Januari. Tahun boleh berganti dari 2020 menjadi tahun 2021. Namun kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Kasih setia Tuhan akan tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Tuhan yang mau menopang, memelihara kehidupan kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Amin saudaraku. Karena itu jangan pernah takut. Jangan pernah gentar menghadapi apapun dan siapapun. Karena kita tahu di tahun 2021 ini Allah menyediakan keberuntungan kepada kita. Yang jadi pertanyaan, maukah kita percaya? Maukah kita melangkah? Maukah kita maju? Maukah kita bertindak? Maukah kita taat? Yang ketiga, karena kita mengerti bahwa kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan atas hidup kita. Maka yang ketiga, berdirilah teguh. Tetaplah kuat. Jangan baru ada masalah sedikit gampang nangis, gampang kecewa, gampang tinggalkan Tuhan, gampang tinggalkan ibadah-ibadah yang ada saudaraku. Karena kita tahu, terkadang masalah itu membuat kita melihat keberuntungan yang Tuhan berikan. Apakah Yosua tidak melihat keberuntungan? Yosua melihat keberuntungan tatkala dipercayakan Tuhan kepemimpinan menggantikan Musa. Yusuf melihat keberuntungan tatkala dibuang sebagai seorang budak, dibuang sebagai dipenjarakan sebagai tersangka, saudaraku, difitnah, tapi justru di situ Yusuf bisa melihat keberuntungan yang Allah berikan. Terkadang masalah ada dan hadir di hidup kita supaya kita melihat bagaimana Tuhan mereka-rekakan itu mendatangkan keberuntungan buat hidup saudara dan saya. Kalau tidak ada masalah, kita tidak akan pernah melihat keberuntungan dan pembelaan daripada Tuhan. Makanya Daud jelas katakan bahwa tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin. Kalau ada orang yang fitnah kita di tahun 2021 ini, kalau ada orang yang mereka-rekakan yang jahat kepada kita di tahun 2021 ini, saudara, bukan berarti tahun ini tidak menjadi tahun kesialan, no. Tapi kita tetap percaya di tengah-tengah tekanan, di tengah-tengah fitnahan, di tengah-tengah rancangan-rancangan orang jahat yang berusaha menjatuhkan saudara dan saya percaya disitulah akan tampil rekaan-rekaan Tuhan yang membuat kita naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor, dan kita akan melihat keberuntungan yang Tuhan sediakan buat kehidupan saudara dan saya. Wow, saya sangat semangat sekali menyampaikan hal ini saudaraku. Saya sangat percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipercayakan keberuntungan dan keberhasilan. Asalkan kita mengerti, asalkan kita mau, asalkan kita taat, asalkan kita setia. Stop komplain, stop mengeluh, stop bersungut-sungut. Ingat, berdirilah teguh dan tetaplah kuat. Alkitab jelas katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, dia akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang menabur sambil mencucurkan air mata sambil berjalan maju, dia akan bersorak-sorai sambil pulang membawa berkas-berkasnya.
Bukan berarti karena ada air mata lalu kita mundur. Bukan karena berarti ada air mata lalu kita menyerah. Justru karena ada air mata, kita tahu dan kita percaya air mata kita tertampung dalam kirbat Tuhan. Bagian kita maju, bagian kita tetap tabur benih, bagian kita tetap melangkah, maka kita akan melihat air mata kita akan digantikan menjadi air mata kebahagiaan, air mata sukacita, air mata kebanggaan dan keberhasilan. Amin, saudara. Yes. Sehingga apapun yang terjadi tahun 2021, kita cuma berkata, Tuhan, aku percaya taburan air mataku di tahun 2020 akan menjadi tuaian di tahun 2021 yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Wow. Dan yang keempat, yang terakhir, kita akan menerima perjamuan kudus hari ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Kita percaya Yesus kita tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan dalam hidup anak-anak Tuhan. Karena itu kita mengerti Tuhan adalah Tuhan yang mau membuat kita beruntung dan berhasil. Karena itu bagian kita yang keempat. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Hiduplah dekat dengan Tuhan. Andalkan Tuhan. 2021 akan menjadi tahun yang dipenuhi dengan air mata. Tahun 2021 akan jadi tahun dipenuhi dengan kesialan. Tahun 2021 akan menjadi tahun dipenuhi dengan kegagalan. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan. Sorry. Saya ngomong hal ini karena saya mengasihi saudara. Saya rindu setiap kita semakin hari, semakin dekat dengan Tuhan. Tahun 2020 mungkin kita terlalu jauh dari Tuhan. Tahun 2020 mungkin kita terlalu jauh dari Tuhan dan membuat kita terhilang dari hadirat Tuhan. Tapi di tahun 2021 ini adalah kesempatan kita untuk kita berubah. Kesempatan kita untuk kita berbalik kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan setiap kita. Secara khusus kita mengerti bahwa karena kerinduan Tuhan adalah menyediakan keberuntungan atas hidup kita. Jangan pernah hidup jauh dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Manusia akan mengecewakan kita, siapapun dia. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Karena itu datang dekat dengan dia, andalkan dia. Karena dia Tuhan yang dapat diandalkan di sepanjang tahun berjalan ini. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kami boleh ada kembali dalam ibadah raya minggu lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Secara khusus di ibadah perdana di hari minggu ini, di tahun yang baru, di tahun 2021. Oh, kami bersyukur buat setiap pesan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa sungguh Engkau adalah Allah yang menyediakan keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup kami. Seringkali hidup kami merasa sial, seringkali hidup kami merasa gak beruntung, seringkali kami hidup jauh dari Tuhan karena kami tahu kami tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kalau di sepanjang tahun 2021 kami tidak mengalami kuasa Tuhan, tapi di tahun 2021 ini Tuhan, kami mau lebih lagi untuk mengalami kedekatan, keintiman dengan Tuhan. Karena itu hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus, biarlah tangan Tuhan yang menopang, tangan Tuhan yang menguatkan setiap kami umat-Mu. Dimanapun setiap umat berada, biarlah mereka diingatkan bahwa tahun ini kami akan mengalami keberuntungan dan keberhasilan. Ada saja rancangan-rancangan jahat, orang jahat yang berusaha menjatuhkan, berusaha memfitnah kami, yang akan Tuhan ubahkan menjadi kebaikan dalam hidup kami. Dan itulah yang kami sebut sebagai keberuntungan anak-anak Tuhan, yang tidak pernah kami pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati kami. Itu yang Allah sediakan. Karena itu ya Bapa yang baik, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Kami mengerti, biarlah di sepanjang tahun berjalan hari ini, kami melihat dan mengecap kebaikan Tuhan. Kami menyadari hidup kami ada oleh karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Bapa, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan. Hamba berdoa, biar firman termaterai. Kami menjadi pribadi-pribadi yang tidak mau membatasi kuasa Tuhan dalam hidup kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Kami tidak mau menghadapi apapun dan takut dan gentar, karena kami tahu apapun yang terjadi tahun 2021 ini, kami tetap percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kami yakin yang menyertai kami lebih besar, lebih kuat, lebih berkuasa dari apapun yang akan kami hadapi di tahun 2021 ini. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami belajar untuk selalu berdiri teguh dan tetap kuat, karena kami tahu pertolongan kami datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa.
Pada akhirnya kami mau memutuskan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Kami mau menjadikan tahun 2021 ini tahun sebagai tahun pengalaman kami, keintiman kami dengan Tuhan. Sehingga kami mengalami keberhasilan dan keberuntungan tatkala kami mengiring Tuhan dengan setia. Karena Tuhan yang membukakan setiap jalan, membukakan setiap pintu bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Materaikan firman-Mu dalam hati kami. Tangan Tuhan menopang, tangan Tuhan menguatkan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, hamba berdoa dan hamba bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan. Hari ini juga kita akan menerima perjamuan kudus di bulan pertama, ya kan, di minggu pertama di awal tahun sebagai perjamuan kudus pertama di tahun 2021, yang sebagai umat Tuhan kita diingatkan selalu untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus bergantung penuh kepada Tuhan. Mari saya persilakan setiap umat Tuhan untuk menyiapkan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing, baik roti dan anggur setiap kita. Sambil kita menyiapkan, kita angkat pujian ini, tubuhmu terpecah, darahmu tercurah. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Tiba saatnya kita memasuki perjamuan kudus. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau tanggalkan apapun yang ada di dalam diri kita. Terima kasih. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pegang roti di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Bukan kacauan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Jika kita percaya, katakan amin. Kita pegang roti di tangan kanan kita, kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti tinggi di atas kepala kita dan bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh Kristus yang terpecah, yang memberikanku kepastian hidup kekal di sorga, yang menyempurnakan tubuh, jiwa dan rohku, yang menjadikanku warga kerajaan Allah, yang berhak untuk menerima segala janji dan berkat-berkat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah mengubah sifat dan karakterku, sehingga hidupku dibaharui, hatiku dibaharui, pikiranku dibaharui, perkataanku dibaharui, keluarga dan masa depanku dibaharui. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, penyakitku sudah disembuhkan. Aku tidak akan terkena kanker, aku tidak akan terkena tumor, aku tidak akan sakit leukemia, aku tidak akan sakit pendarahan, aku tidak akan sakit stroke, aku tidak akan dirawat di ICU, aku tidak akan terbaring di ruang gawat darurat. Dengan imanku katakan, jantungku sehat, paru-paruku sehat, ginjalku sehat, leverku sehat, lambungku sehat. Bahkan segala kelemahan tubuhku dan segala kutuk penyakit dan segala penderitaanku sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh Kristus yang terpecah, aku bebas dari segala malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari makan dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah tubuh Kristus yang terpecah bagiku. Dalam nama Yesus.
Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Kita dengarkan firman Tuhan, setelah itu kita akan berdoa bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Kita angkat cawan perjanjian tinggi di atas kepala, bersama-sama dengan iman kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah Kristus yang tertumpah. Aku percaya melalui darah yang tertumpah hidupku telah lunas dibayar. Aku bukan milik dunia, hidupku milik Kristus. Sehingga aku tidak berada dalam gelap, melainkan dalam terang yang ajaib bersama Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, segala kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Aku tidak bisa dihipnotis, aku tidak bisa disantet, aku tidak bisa terkena guna-guna. Hidupku dipagari, kuasa Tuhan menjagaiku, menjagai keluargaku, menjagai pekerjaanku, menjagai usahaku, menjagai gerak hidupku, menjagai seluruh keluarga dan masa depanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, aku bebas dari segala kutuk dosa, kutuk penderitaan, kutuk keturunan, bahkan segala kutuk yang diucapkan orang lain kepadaku. Hidupku berkelimpahan dan tidak akan kekurangan. Hidupku akan selalu mengalami terobosan untuk meraih janji Tuhan dan berjalan dalam mujizat Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena melalui darah Kristus yang tertumpah, hidupku dipulihkan dan disempurnakan sehingga layak menjadi warga kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari minum dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus inilah darah Kristus yang tertumpah bagiku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah menyelamatkan kami. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah menyembuhkan kami dari segala sakit penyakit apapun. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah yang menjadi kepastian keselamatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh. Terima kasih buat kasih karunia dan anugerah-Mu. Oh, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di tahun 2021 ini secara khusus. Biarlah umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan digembalakan di gereja ini boleh tetap terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat anugerah Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Oh, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Sehingga tahun ini menjadi tahun keberuntungan dan keberhasilan dalam hidup kami. Kami mengecap apa yang baik dalam kehidupan kami tatkala kami mengiring Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan di minggu pertama di tahun yang baru ini. Kita juga sudah bersatu dengan tubuh dan darah Kristus di tahun yang baru ini sebagai awal perjamuan kudus kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Dan tiba saat yang indah juga buat setiap kita memberikan korban syukur kita. Bagi Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan yang juga rindu memberikan korban lainnya, korban ucapan syukur, persembahan sulung, bahkan persepuluhan yang Tuhan taruhkan gerakan dalam hati saudara dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu memberikan dengan sukacita. Nah, selain itu saudara dikasih dalam Tuhan, Bapak Ibu juga bisa mengikuti ibadah-ibadah tengah minggu yang kembali akan dimulai di bulan Januari ini 2021, baik
ibadah komsel online sudah dikasih dalam Tuhan melalui Zoom setiap Selasa dan setiap Kamis jam 7 malam. Demikian pula ada ibadah doa pagi setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita akan menikmati anugerah berkat Tuhan setiap pagi jam 5 sampai dengan jam setengah 6 pagi. Jadi setengah jam kita ada doa pujian penyembahan, kita ada doa syafaat, bahkan kita ada perenungan firman Tuhan. Karena kita percaya, Alkitab jelas katakan, cari kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu mengikuti setiap ibadat tengah minggu melalui aplikasi Zoom, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor sekretariat gereja kita, atau ada info, ya kan, di sebelah kiri saya ini, ya kan, info dan doa dan konseling. Bapak Ibu bisa menghubungi ke sana untuk mendapatkan link dari Zoom ibadah tengah minggu. Puji Tuhan, kita akan berdoa buat persembahan kita. Kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia Tuhan di ibadah raya minggu, lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami boleh beribadah kepada Tuhan. Secara khusus ibadah perdana di hari Minggu di tahun 2021 ini, Tuhan kami mau memberkati pekerjaan Tuhan. Di antara umat Tuhan, ada yang memberikan persembahan sulung mereka, ada yang memberikan persembahan ucapan syukur mereka, ada yang memberikan persembahan persepuluhan mereka, bahkan ada yang memberikan persembahan-persembahan lainnya. Dengan sukacita kami umat Tuhan membawa kepada Tuhan melalui pekerjaan Tuhan, gereja Tuhan di tempat di mana kami digembalakan. Biarlah persembahan ini, setiap rupiah boleh membawa banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita, karena kami tahu hidup kami terpelihara sampai dengan saat ini semua karena anugerah Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap umat Tuhan di sepanjang bulan tahun berjalan ini. Tangan Tuhan yang menopang. Hamba juga berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan jamah di rumah mereka masing-masing, agar mereka tetap kuat, mereka tetap semangat menjalani hidup, mereka tetap bersyukur, dan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Itu yang Tuhan taruhkan dalam hati mereka, sehingga tahun 2021 ini pengalaman hidup kami dengan Tuhan semakin dahsyat. Kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui keberuntungan dan keberhasilan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Rumah tangga dari umat Tuhan, Tuhan memberkati, sehingga suami-suami mengasihi dan mencintai istri, istri mengasihi, menghargai dan menghormati suami, bahkan orang tua mencintai, mengasihi anak-anak, dan anak-anak menghormati, mengasihi orang tua. Terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, umat Tuhan dimanapun mereka berada. Kami juga ucapkan berkat, usaha dagang mereka diberkati Tuhan di sepanjang tahun berjalan ini. Kami akan mengecap kebaikan Tuhan. Betul pandemik ini masih ada, tapi kami percaya pemeliharaan, pembelaan, pertolongan Tuhan sempurna adanya menyertai kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan gembala senior kami ke dalam tangan Tuhan, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan istri Ibu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada, anak menantu dan cucu. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati setiap mereka. Tuhan menopang, Tuhan memelihara dan meneguhkan mereka untuk tetap terus memberitakan, untuk tetap terus memberitakan kabar baik dan memuliakan nama Tuhan, dan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Pada akhirnya kami terus ucapkan berkat buat bangsa kami. Diberkati bangsa Indonesia. Oh Tuhan, campur tangan sehingga dalam menangani pandemik ini Tuhan beri hikmat buat setiap pihak-pihak yang terkait. Tuhan tolong, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, kami berdoa biarlah setiap keputusan yang diambil oleh pemimpin-pemimpin negara, pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin daerah kami, diberikan roh hikmat dan takut akan Tuhan. Kami berdoa segala bentuk rancangan orang jahat, segala bentuk roh teroris, segala bentuk adu domba atas bangsa kami yang mencoba menghancurkan bangsa kami, sepakat kami patahkan dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menaungi dan melindungi kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu ada atas setiap kami. Kami berjalan di sepanjang tahun 2021 ini memuliakan nama Tuhan. Dan the year of gain, tahun keberuntungan, akan kami lakukan, akan kami lihat di sepanjang tahun berjalan ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu umat Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberikan engkau damai sejahtera.
Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu, penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga menjaga, menatangmu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sepanjang tahun ini adalah tahun keberuntungan dan keberhasilan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom.